Halo semuanya, ada nggak sih di antara kalian yang ngerasa kalau punya banyak uang itu pasti bikin hidup kalian jadi lebih bahagia? Atau kalian percaya bahwa kalau udah kaya, semua masalah kalian pasti beres? Tapi kenyataannya, kenapa ya kok masih banyak orang-orang yang punya gaji gede, tapi hidupnya tetap stres, bahkan utangnya numpuk? Nah, menurut survei yang dilakuin sama CNBC Indonesia, 45% milenial di Indonesia tuh justru merasa tertekan karena masalah keuangan, meskipun banyak dari kita yang penghasilannya udah di atas 10 juta per bulan. Jadi, apa benar kalau kaya itu artinya cuma soal punya banyak uang? Nah, di video kali ini kita bakal bahas beberapa kepercayaan umum soal uang yang sebenarnya itu menyesatkan kita. Yang pertama yaitu uang nggak penting. Masih banyak orang yang berpikir bahwa uang itu bukan segalanya. Bahkan ada yang bilang uang nggak bisa beli kebahagiaan. Tapi kalau kita mau realistis sih, menurut aku, dalam kehidupan di zaman sekarang, uang tuh sangat berperan besar supaya kita bisa bertahan hidup. Tanpa uang, kita nggak bisa bayar kebutuhan dasar kayak makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Uang itu ibarat alat, bukan tujuan akhir, tapi penting banget bagi kita untuk bisa hidup layak. Misalnya, bagi kalian yang punya pekerjaan tetap, tapi kalian selalu berpikir, nggak usah nabung lah, uang mah gampang dicari. Akhirnya, kalian nggak punya tabungan dana darurat. Nah, ketika ada sesuatu yang nggak terduga, misalnya kalian sakit atau kendaraan kalian rusak parah dan butuh biaya servis jutaan rupiah, kalian nggak siap membiayai servis itu. Jadi, kalian terpaksa pinjam uang atau jual barang-barang yang kalian punya untuk nutupin biaya itu. Seandainya aja kalian nggak nganggep remeh pentingnya uang dan menabung dari awal, kalian pasti nggak bakal terjebak dalam situasi kayak gitu. Kalau menurut survei Badan Pusat Statistik atau BPS, di Indonesia tuh ada sekitar 52,8% orang dewasa yang belum punya tabungan dana darurat. Itu artinya lebih dari setengah penduduk dewasa Indonesia nggak punya cadangan uang buat situasi darurat. Jadi penting banget bagi kita untuk memahami bahwa uang itu krusial, penting buat kebutuhan sehari-hari dan jaga-jaga. Lanjut, kebohongan yang kedua, aku akan bahagia kalau punya lebih banyak uang. Banyak dari kita yang mungkin mikirnya, kalau aku punya lebih banyak uang, hidupku pasti lebih bahagia. Ini tuh salah satu kebohongan paling umum yang kita tanamkan ke diri sendiri. Memang uang bisa membuat kita nyaman secara materi, tapi riset menunjukkan bahwa kebahagiaan nggak hanya datang dari uang. Ada sebuah studi dari Princeton University yang mengatakan bahwa kalau penghasilan lebih dari angka tertentu, sebenarnya nggak terlalu berpengaruh besar untuk kebahagiaan kita. Intinya, kalau menurut studi itu, setelah kebutuhan dasar kita terpenuhi, uang tambahan tuh hanya punya dampak kecil buat kebahagiaan kita. Kayak misalnya, kalian punya tetangga yang gajinya gede banget nih. Tiap bulan dia bisa gonta-ganti gadget, liburan, jalan-jalan keluar kota atau bahkan keluar negeri, dan nongkrong-nongkrong di kafe yang hits, di restoran yang mahal. Dari luar, kelihatannya hidup dia enak banget kan, kalian iri. Tapi ternyata, di balik semua itu, dia stres karena kerjaan yang overtime, dia kekurangan waktu buat keluarganya, dan utangnya numpuk karena gaya hidup mewahnya. Kebahagiaan yang dia cari dari banyaknya uang ternyata nggak tercapai, malah membuat dia semakin tertekan. Sebuah penelitian dari National Bureau of Economic Research atau NBER menyebutkan bahwa penghasilan di atas $75.000 per tahun, atau kalau dirupiahin sekitar 1 miliar, itu nggak bikin kebahagiaan seseorang meningkat secara signifikan. Artinya, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, uang yang lebih banyak gak selalu membuat hidup kita jadi lebih bahagia. Lanjut, kebohongan yang ketiga. Belanja sekarang, nabungnya bisa nanti. Ini nih pola pikir yang sering banget muncul, terutama di kalangan anak muda yang baru mulai kerja atau baru punya penghasilan. Banyak yang ngerasa kayak, ya udah sih belanja aja sekarang, nanti nabungnya gampang. Padahal, menunda kebiasaan menabung bisa berdampak besar pada keamanan finansial masa depan kita. Karena dengan menunda, kita kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan compound interest atau bunga majemuk
yaitu keuntungan dari investasi jangka panjang. Bayangin nih, kalian misalnya baru dapat gaji pertama, terus kalian langsung kalap beli barang-barang yang kalian pengenin, kayak gadget atau beli sneakers atau nonton konser. Kalian mikirnya, nabung mah bisa nanti-nanti aja, kan gajian lagi bulan depan. Tapi setiap bulan pola itu berulang, dan kalian gak pernah benar-benar mulai menabung. Tiba-tiba pas ada keadaan darurat, kayak keluarga sakit atau kendaraan kalian rusak dan kalian gak punya simpanan sama sekali. Akhirnya kalian terpaksa deh pinjam uang atau pakai kartu kredit atau pinjol dan malah bikin utang baru. Menurut sebuah survei dari LifePoll pada tahun 2022, hanya sekitar 27% masyarakat Indonesia yang udah menabung secara rutin. Ini menunjukkan betapa banyaknya orang yang masih belum sadar akan pentingnya menabung sejak dini. Padahal, semakin cepat kita mulai menabung, semakin besar juga keuntungannya di masa depan. Next, kebohongan yang keempat, aku pantas beli ini karena aku udah kerja keras. Ngaku deh, kalian pasti pernah kan mikir kayak gini. Ini tuh adalah kebohongan yang sering banget jadi alasan kita untuk belanja impulsif. Setelah bekerja keras, kita itu ngerasa kita layak untuk menghadiahkan diri kita sendiri. Entah itu baju baru, gadget baru, atau nongkrong di kafe yang fancy. Padahal, kebiasaan ini kalau dibiarkan bisa menyebabkan gaya hidup konsumtif yang ujung-ujungnya bikin keuangan kita berantakan. Kita merasa pantas belanja barang mewah karena kita udah bekerja keras. Tapi, kalau tanpa perencanaan, ini bisa bikin gaji kita cepet habis. Misalnya nih, kalian kerja lembur seminggu penuh, dan kalian ngerasa, wah gue pantes nih beli jam tangan mahal buat apresiasi diri gue. Akhirnya, kalian pakai kartu kredit buat beli barang itu, dan nggak sadar kalau saldo kalian udah tinggal dikit. Bulan berikutnya, tiba-tiba ada keperluan mendesak, tapi kalian udah kehabisan uang gara-gara barang yang nggak benar-benar penting jam tadi. Dan parahnya lagi, tagihan kartu kredit kalian juga ikutan naik. Jadi pengeluaran kalian malah membengkak. Kalau menurut survei dari Bank Indonesia, pada tahun 2022 nih, konsumsi rumah tangga di Indonesia tuh naik sebesar 5,14%. Ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat kita untuk lebih boros, terutama dalam pengeluaran non-esensial atau yang bukan kebutuhan utama. Kalau gaya hidup konsumtif ini dibiarkan, utang kita bisa menumpuk dan kita kehilangan kendali atas keuangan kita. Lanjut, kebohongan yang kelima, gak apa-apa ngutang, nanti juga bisa dilunasin. Seringkali kita merasa nyaman mengambil utang atau pinjaman dengan berpikir, tenang aja, nanti juga gue lunasin kok. Padahal, kalau kita mengambil utang tanpa rencana yang matang, utang bisa cepat menumpuk dan membuat kita kesulitan bayar di kemudian hari. Apalagi, banyak yang nggak sadar kalau bunga dan biaya tambahan bisa bikin jumlah utang kita jadi jauh lebih besar dari yang diharapkan. Contoh misalnya, kalian sering pakai layanan paylater untuk belanja online nih. Awalnya kalian cuma belanja kecil-kecilan, kayak beli baju atau aksesoris atau dekorasi rumah. Karena terasa ringan, akhirnya kalian mulai ngambil paylater untuk barang-barang yang lebih mahal, kayak misalnya gadget atau elektronik. Kalian ngerasa nggak apa-apa, kan cicilannya kecil. Tapi seiring berjalannya waktu, cicilan paylater kalian itu menumpuk. Dan karena bunga atau biaya layanan, jumlah yang harus dibayar jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Ketika tiba waktu jatuh tempo, kalian baru sadar kalau pengeluaran rutin kalian itu habis buat bayar cicilan. Dan kalian nggak punya cukup uang yang tersisa untuk kebutuhan lain. Akhirnya apa? Kalian jadi harus pinjam uang lagi, alias gali lubang tutup lubang buat nutupin utang sebelumnya. Menurut survei fintech tahun 2022 oleh Katadata, penggunaan layanan paylater di Indonesia tuh terus meningkat. Tapi banyak pengguna yang kesulitan melunasi tepat waktu. Lebih dari 25% pengguna paylater mengakui bahwa mereka terlambat membayar cicilan dan ini memperbesar risiko utang menumpuk. Next, kebohongan yang keenam, yaitu, aku kan masih muda, gak perlulah mikirin tabungan pensiun dari sekarang. Banyak nih anak muda yang ngerasa, gue kan masih 20-an, pensiun masih lama banget, ngapain mikirin dari sekarang?
Padahal nih, semakin awal kalian mulai nabung untuk pensiun, semakin besar keuntungan yang bisa kalian dapat karena ada efek bunga majemuk. Kalau kalian menunda, kalian bakal kehilangan waktu yang berharga di mana uang kalian bisa berkembang lebih cepat. Kita pakai contoh ilustrasi ya. Misalkan ada dua orang nih, si A dan si B. Si A ini udah mulai nabung pensiun sejak dia masih usia 25 tahun. Sementara si B baru mulai 10 tahun kemudian, yaitu di saat mereka berdua udah usia 35 tahun. Nah, si A rutin nabung 1 juta per bulan ke dana pensiunnya. Sementara kalau si B nabung 2 juta rupiah per bulan supaya bisa kejar waktu yang terbuang. Tapi setelah 30 tahun, si A bakal punya lebih banyak tabungan dibanding si B. Meskipun si B nyimpen 2 kali lipat dari yang si A tabung setiap bulannya. Ini terjadi karena si A memanfaatkan waktu lebih lama dan bunga majemuk membuat uang dia tumbuh lebih cepat. Kalau menurut riset dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, hanya ada 12,6% pekerja muda di Indonesia yang udah mempersiapkan tabungan pensiun. Padahal, kalau kita mulai menabung sejak muda, hasilnya bisa jauh lebih optimal karena bunga majemuk itu memang bisa bekerja lebih maksimal dalam jangka waktu panjang. Lanjut, kebohongan yang ketujuh, nabung dulu baru invest, nggak usah buru-buru. Banyak nih dari kita yang berpikir bahwa sebelum investasi tuh kita harus punya tabungan yang besar dulu. Padahal salah guys, sebenarnya semakin cepat kita mulai investasi, semakin besar manfaat yang bisa kita dapat karena bunga majemuk tadi. Investasi itu bukan soal nunggu punya banyak uang, tapi soal memanfaatkan waktu. Bunga majemuk alias keuntungan dari keuntungan sebelumnya akan bekerja lebih optimal kalau kita mulai dari sekarang, meskipun dengan nominal yang kecil. Sebenarnya kurang lebih prinsipnya sama ya, kayak di poin sebelumnya, bahwa semakin cepat atau semakin dini kita mulai berinvestasi, keuntungan yang kita dapat atau hasil yang kita dapat akan semakin besar. Karena bunga majemuk itu berkembang seiring berjalannya waktu. Semakin panjang waktu yang kita gunakan dalam berinvestasi, semakin besar hasil investasinya. Menurut riset OJK, hanya sekitar 4,5 juta orang Indonesia yang terjun ke pasar modal pada tahun 2021. Padahal manfaat investasi bisa dirasakan dari nominal kecil. Mulai dari awal dengan investasi yang sesuai, bahkan dengan jumlah yang kecil sekalipun, itu memungkinkan kita untuk merasakan pertumbuhan yang signifikan dalam jangka panjang. Next, kebohongan yang ke-8, harus kaya dulu untuk bisa berbagi dengan orang lain. Ini juga sering banget jadi alasan banyak orang untuk nggak berbagi. Sayangnya, banyak dari kita yang berpikir bahwa harus punya banyak uang dulu, baru bisa membantu atau berbagi. Padahal, berbagi itu bukan soal jumlah uang atau jumlah materi yang bisa kita berikan, tapi soal kebiasaan dan niat kita. Mulai dari hal-hal kecil kayak bantu teman yang kesulitan atau sedikit donasi, itu udah bisa bikin dampak besar. Menurut survei dari Charities Aid Foundation atau CAF, Indonesia pernah dinobatkan sebagai salah satu negara paling dermawan di dunia pada tahun 2021. Dengan lebih dari 8 dari 10 orang dewasa di Indonesia itu rutin berdonasi, terlepas dari jumlah penghasilan kita. Ini menunjukkan bahwa berbagi itu bukan soal berapa banyak uang yang kita punya, tapi niat dan kebiasaan kita untuk membantu orang lain. Lanjut, kebohongan yang ke-9. Punya kartu kredit dan pay later itu bikin hidup jadi lebih mudah. Banyak nih yang mikir kalau punya kartu kredit dan pay later itu membuat segalanya jadi lebih gampang. Belanja sekarang, tapi bayarnya bisa nanti. Tapi kenyataannya, kalau kita nggak hati-hati, kartu kredit dan pay later ini justru bisa bikin kita terjebak dalam utang yang susah banget untuk dilunasin. Apalagi bunganya itu kan tinggi banget ya, bisa mencapai 2-3% per bulan. Kalau kita nggak disiplin membayar dengan tepat waktu, tagihan kita bakal terus menumpuk dan akhirnya bikin hidup kita jadi lebih sulit. Misalnya kalian fresh graduate yang baru pertama kali dapat pekerjaan. Kalian dapat tawaran kartu kredit dari bank dan kalian ngerasa ini bakal ngebantu banget buat beli barang-barang yang kalian inginkan.
Awalnya kalian cuma pakai untuk beli hal-hal yang kecil, kayak misalnya baju atau nongkrong di kafe, ngopi. Tapi lama-lama kalian pakai kartu kredit itu buat hal-hal yang lebih besar, kayak gadget baru atau liburan keluar kota, beli tiket pesawat pakai kartu kredit. Karena kalian merasa bisa bayar nanti, jadi kalian santai aja. Tapi nggak terasa tagihan kalian numpuk sampai jutaan. Ketika gaji kalian udah nggak cukup lagi untuk menutupi semua tagihan kredit itu, kalian terpaksa deh bayar minimum payment, yang membuat utang kalian semakin lama semakin besar karena bunganya yang tinggi. Menurut survei dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2022, sekitar 36% pengguna kartu kredit di Indonesia membayar hanya minimum payment setiap bulan. Ini berarti mereka hanya membayar sebagian kecil dari utang mereka, dan sisanya terus menumpuk dengan bunga. Akhirnya, mereka terjebak dalam lingkaran utang kartu kredit. Jadi, kartu kredit itu memang bisa bikin hidup jadi lebih mudah sebenarnya. Tapi kalau nggak digunakan dengan bijak, itu bisa jadi sumber masalah besar. Jadi, buat kalian nih yang punya kartu kredit, pastiin ya, kalian itu selalu bayar penuh setiap bulan dan gak belanja melebihi kemampuan kalian. Next, kebohongan yang ke-10. Apa sih pentingnya budgeting? Aku masih bisa hidup kok tanpa itu. Nah, kebanyakan dari kita tuh merasa budgeting itu ribet dan gak perlu. Apalagi buat kita-kita yang merasa penghasilan kita masih cukup untuk nutupin semua kebutuhan. Tapi kenyataannya, tanpa budgeting yang jelas, pengeluaran kita bisa nggak terkendali. Gaji bisa habis di tengah bulan tanpa tahu kemana uang itu pergi. Ini akhirnya bikin kita sulit mencapai tujuan finansial kita, kayak nabung atau investasi. Contoh nih, misalnya kalian gajinya 7 juta per bulan. Kalian merasa gaji kalian itu udah cukup buat kebutuhan sehari-hari. Jadi kalian nggak pernah bikin budget karena kalian nggak merasa butuh untuk bikin budget. Setiap bulan, kalian belanja sesuka hati, kalian sering nongkrong, beli barang-barang online, dan sesekali traktir orang lain, teman-teman kalian. Nah, tanpa sadar, setiap akhir bulan, uang kalian habis sebelum gajian berikutnya, dan kalian terpaksa pinjam uang ke teman atau keluarga untuk nutupin pengeluaran. Karena kalian gak pernah bikin budget, kalian gak tahu kalau ternyata sebagian besar uang kalian itu habis untuk hal-hal yang gak terlalu penting. Menurut survei dari Financial Planning Standards Board Indonesia atau FPSB, hanya sekitar 29% orang Indonesia yang membuat dan mengikuti budget atau anggaran keuangan secara rutin. Akibatnya, banyak yang kesulitan menabung atau mencapai tujuan keuangan jangka panjang karena pengeluaran yang nggak terkontrol. Jadi, hidup tanpa budget tuh mungkin kelihatannya gampang, tapi itu justru bikin kita nggak bisa mengontrol pengeluaran kita. Nah, dengan budget, kita bisa tahu persis kemana uang kita pergi. Dan yang paling penting, kita jadi mudah untuk menabung dan mencapai tujuan finansial kita apapun itu. Next, kebohongan yang ke-11. Uang tuh nggak dibawa mati, jadi nikmatin aja sekarang. Kebohongan ini nih yang juga sering jadi alasan kita untuk menghabiskan uang tanpa pikir panjang. Banyak dari kita yang mikirnya, hidup kan cuma sekali, jadi nikmatin aja uang yang ada. Padahal, kalau kita terus-terusan pakai uang kita untuk kesenangan sesaat tanpa rencana keuangan yang baik, masa depan kita bisa terganggu, bahkan gak aman. Menikmati hidup memang penting, tapi bukan berarti kita harus mengorbankan stabilitas finansial kita di masa depan untuk kesenangan jangka pendek. Katakanlah misalnya kalian masih muda nih, masih usia 25 tahun, kalian selalu punya prinsip, gue kan kerja cari duit buat nikmatin hidup, bukan buat disimpan. Setiap gajian, kalian langsung pakai uang itu buat jalan-jalan, belanja barang-barang mahal, dan nongkrong setiap akhir pekan. Kalian jarang mikirin untuk nabung atau investasi, karena menurut kalian, gak ada gunanya lah nabung, toh uang gak bisa dibawa mati. Nah, setelah 10 tahun, atau di saat kalian udah usia 35, kalian sadar kalau teman-teman kalian udah pada punya tabungan, investasi, aset, bahkan ada yang udah beli rumah sampai lunas. Sementara kalian masih ngekos dan harus kerja keras tanpa punya simpanan darurat. Ketika ada kondisi darurat, misalnya kalian sakit,
Kalian malah harus pinjem uang ke teman atau bahkan ngutang. Menurut survei OJK, 69% masyarakat Indonesia belum punya tabungan darurat atau dana darurat. Banyak dari kita yang masih fokus untuk menikmati hidup hari ini, sekarang, tanpa memikirkan kebutuhan finansial kita di masa depan. Sebenarnya menikmati hidup itu penting, tapi lebih bijak kalau kita bisa seimbang antara kesenangan sekarang dan persiapan keuangan di masa depan. Jangan sampai kalian terlena dengan prinsip uang gak bisa dibawa mati, sampai-sampai kalian mengabaikan pentingnya tabungan dan investasi untuk hidup yang lebih nyaman di kemudian hari. Next, kebohongan yang ke-12. Gaji kecil, mana bisa nabung, apa yang mau ditabung? Yah, kebohongan ini sering banget muncul ya. Terutama buat kita yang baru mulai kerja atau merasa gaji kita nggak cukup. Kita mikirnya, gue gajinya kecil, gak mungkin bisa nabung. Tapi sebenarnya, berapapun gaji kita, kalau kita memang punya manajemen keuangan yang baik, pasti selalu ada cara untuk menyisihkan sebagian untuk ditabung. Kuncinya tuh adalah disiplin dan prioritas, dan konsisten. Misalnya nih, kita pakai contoh ilustrasi lagi ya. Misalnya ada 2 orang, si A dan si B. Si A ini gajinya 4 juta per bulan. Sementara si B gajinya 8 juta per bulan. Tapi karena si A disiplin menyisihkan 10% dari gajinya untuk ditabung setiap bulan, dia bisa punya tabungan yang cukup besar setelah setahun bekerja. Sedangkan si B, walaupun gajinya 2 kali lipat dibandingkan si A, dia nggak pernah bisa nabung karena dia selalu merasa bahwa semua gajinya udah habis buat kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup yang lebih boros. Kayak nongkrong di tempat-tempat yang mahal, atau beli barang-barang branded. Akhirnya apa? Di saat butuh uang mendadak, si A punya dana darurat, sedangkan si B harus pinjam ke orang lain. Menurut survei dari Kata Data Insight Center, di tahun 2021, hanya 28% masyarakat di Indonesia yang punya kebiasaan menabung secara rutin. Padahal kebiasaan menabung ini sangat penting, bahkan dari gaji yang kecil sekalipun, asalkan kita bisa disiplin dan menentukan prioritas pengeluaran kita. Jadi, gaji kecil itu sebenarnya bukan alasan untuk nggak nabung. Dengan perencanaan yang tepat dan sedikit pengorbanan, kalian pasti bisa tetap punya simpanan walaupun gaji kalian nggak besar. Yang penting adalah disiplin dalam mengatur keuangan dan bikin prioritas yang jelas. Dan jangan lupa konsisten supaya tabungan kalian bertambah. Next, kebohongan yang ke-13. Nanti kalau gajinya lebih besar, baru bisa menabung. Banyak nih dari kita yang mikirin kalau, nanti ajalah nabungnya, tunggu gaji gue naik dulu. Padahal kenyataannya, semakin kita menunda untuk mulai menabung, semakin susah buat memulainya. Seberapapun besarnya gaji kita nantinya, kalau dari awal kita nggak disiplin menyisihkan uang, kebiasaan buruk itu bakal kebawa terus. Jadi, menabung itu bukan soal seberapa besar gaji kita, tapi soal kebiasaan, disiplin, dan konsisten. Supaya lebih jelas, kita coba pakai contoh lagi ya. Bayangin misalnya ada 2 temen nih, si Ani dan si Budi. Si Ani sejak mulai bekerja dengan gaji 3 juta rupiah per bulan, dia selalu menyisihkan 10% dari gajinya itu untuk ditabung, walaupun itu nggak seberapa. Sementara si Budi, yang juga punya gaji yang sama, dia berpikirnya, nanti aja kalau gaji gue udah 7 juta, baru gue mulai nabung. Nah, setelah beberapa tahun, gaji si Budi memang naik jadi 7 juta. Tapi dia ngerasa itu tetap nggak cukup buat nabung, karena pengeluarannya ikutan naik. Di sisi lain, si Ani yang dari awal udah disiplin menabung, sekarang punya tabungan yang lumayan. Jadi kelihatan ya di sini perbedaannya. Budi selalu merasa ada yang kurang untuk ditabung, sementara Ani dengan kebiasaan yang konsisten, dia udah lebih siap secara finansial. Menurut survei dari OECD tahun 2020, sekitar 40% masyarakat Indonesia itu nggak punya tabungan darurat sama sekali. Banyak dari kita yang menunda untuk menabung karena berpikir gaji kita belum cukup. Padahal, memulai dari jumlah yang kecil itu lebih baik daripada nggak sama sekali.
So, menabung itu bukan soal menunggu gaji kita naik ya, tapi soal kebiasaan. Akan lebih baik mulai dengan nominal yang kecil-kecil dulu, tapi kita bisa konsisten, daripada nunggu gaji besar tapi nggak pernah mulai nabung. Next, kebohongan ke-14, investasi hanya untuk orang kaya. Masih banyak nih yang punya mindset kalau investasi itu cuma buat orang kaya doang, atau yang udah punya banyak uang. Padahal sekarang udah ada banyak instrumen investasi yang bisa dimulai dengan modal kecil. Kayak misalnya reksadana atau saham yang bisa dibeli cuma dengan 100.000 aja. Bahkan investasi lewat nabung emas aja bisa dimulai dengan uang 5.000. Jadi nggak perlu yang namanya nunggu kaya dulu buat mulai investasi. Yang penting adalah kita paham risikonya dan mau belajar. Misal nih, kalian adalah mahasiswa yang dapat uang bulanan 1,5 juta dari orang tua kalian. Nah, setelah kalian mulai belajar soal investasi reksadana, kalian sadar bahwa ternyata modalnya nggak perlu gede-gede banget. Kalian mulai investasi dengan modal 100.000 per bulan di reksadana. Dalam setahun, meskipun hasilnya nggak terlalu besar, tapi at least kalian udah punya pengalaman investasi dan paham konsep bunga majemuk yang membuat uang kalian tumbuh. Sementara mungkin teman kalian yang udah kerja dengan gaji 2 kali UMR, masih menunggu waktu yang tepat untuk investasi karena merasa harus punya modal besar dulu. Kalau menurut riset OJK di tahun 2021, hanya ada sekitar 2,8% orang Indonesia yang berinvestasi di pasar modal. Padahal aksesnya udah semakin mudah dan terjangkau buat kita. Dan salah satu alasan kenapa banyak orang yang masih enggan untuk berinvestasi adalah mitos bahwa investasi itu hanya untuk orang kaya. Aduh, sayang banget ya. Padahal kita bisa mulai dari yang kecil-kecil aja. Dan yang paling penting kita juga paham sama risiko dan konsisten. Ada banyak pilihan investasi yang terjangkau yang bisa kita cobain. Kayak reksadana, saham, atau emas digital. Dan kebohongan yang ke-15, kaya itu artinya punya banyak uang. Banyak nih yang berpikir kalau kaya itu hanya soal angka di rekening bank atau seberapa banyak aset yang kita miliki. Tapi kenyataannya, kaya itu nggak selalu tentang punya banyak uang guys. Tapi lebih ke soal bagaimana cara kita mengelola uang dengan bijak. Punya banyak uang belum tentu membuat hidup kita bahagia atau tenang. Apalagi kalau nggak diatur dengan baik. Kekayaan yang sebenarnya adalah keseimbangan antara kesejahteraan finansial, ketenangan pikiran, dan kemampuan untuk menikmati hidup. Survei dari CNBC Indonesia di tahun 2021 menunjukkan bahwa 45% generasi milenial di Indonesia merasa stres akibat masalah keuangan. Bahkan di antara 45% itu udah banyak yang punya penghasilan lebih dari 10 juta per bulan. Ini menunjukkan bahwa punya banyak uang atau gaji yang gede belum tentu membuat kita bahagia atau merasa kaya. Pada akhirnya, kekayaan yang sejati itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal bagaimana kita bisa mengelola uang dengan bijak supaya hidup kita jadi lebih tenang dan sejahtera. Jadi, jangan cuma fokus di cari uang sebanyak-banyaknya ya guys. Tapi juga pelajari cara mengatur uang supaya kalian bisa benar-benar merasa kaya dalam artian yang sebenarnya. Oke, semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.